Tahukah kamu? Surat memiliki berbagai tujuan. Setiap tujuan yang berbeda memerlukan kosakata yang berbeda. Ciri penggunaan bahasa surat pribadi. Ciri penggunaan bahasa surat pribadi yang pertama adalah pilihan kata sapaan yang bersifat formal. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak berbicara, yang disebut dengan orang kedua, atau menggantikan nama orang ketiga. Kata sapaan bersifat pribadi, yakni kata sapa yang digunakan untuk menegur seseorang sesuai dengan sapaan yang kita gunakan. Contoh, salam sayang untuk Bunda. Hai Nando. Kata Bunda dan Nando itu merupakan sapaan yang bersifat pribadi. Untuk yang contoh pertama, salam sayang untuk Bunda, berarti ini surat ditujukan untuk Bunda. Selanjutnya yang Nando itu ditujukan untuk teman yang bernama Nando. Nah, di sini juga ada contoh dari kutipan surat, yaitu adalah yang menggunakan sapaan pribadi yaitu Ozi, nama dari penerima surat itu sendiri. Ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun adalah kalimat yang menyimpang dari kaidah tata bahasa, tetapi kalimatnya halus dan sopan. Kalimat tidak formal sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya, kamu nggak apa-apa kan? Nah, di sini kata yang tidak formal adalah enggak. Apabila formal yaitu menggunakan kata tidak. Selanjutnya adalah ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi yang ketiga. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima bahasa. Maksudnya adalah bahasa yang digunakan dalam surat pribadi tidaklah harus sama. Penggunaan bahasa disesuaikan kepada penerima surat. Contoh ragam bahasa yang digunakan untuk mengundang. Ketika kita mengundang seseorang, kata-katanya atau kalimatnya itu tidak harus sama, disesuaikan dengan siapa yang menerima surat tersebut. Misalkan yang pertama, jika penerima surat adalah teman, bisa menggunakan kalimat undangan seperti ini. Kalau sempat, singgahlah ke rumahku. Nah, kalau sempat singgahlah ke rumahku, ini bermaksud untuk mengundang temannya apabila sempat singgahlah ke rumah aku atau ke rumah si penulis surat. Yang kedua, jika penerima undangan adalah yang lebih tua, itu bisa lebih menggunakan bahasa yang lebih halus lagi, disesuaikan yang lebih sopan, yaitu contohnya, kami sekeluarga mengundang Bapak, Ibu, Om, Tante untuk datang ke rumah kami. Maafkan Ibu, di sini kata untuknya kurang huruf K dan datangnya itu di sini menggunakan I. Harusnya datang bukan datang. Ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi yang keempat, menggunakan kata sapaan. Dalam surat, menggunakan sapaan seperti orang bercakap. Selanjutnya adalah ciri penggunaan bahasa surat pribadi yang kelima, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Contohnya, kata ganti orang pertama, kata ganti tunggal yaitu menggunakan kata ganti aku, saya. Untuk kata ganti jamak yaitu menggunakan kami, kita. Selanjutnya, kata ganti orang kedua yaitu menggunakan kata ganti kamu, Anda, atau kau. Itu untuk yang bentuk tunggal. Sedangkan untuk yang bentuk jamak adalah kalian, kamu sekalian. Kamu sekalian itu berarti menunjukkan orangnya lebih dari satu.
Contohnya, saya dengar dari Pak Andri, kamu akan tes sekolah di ujung pandang. Nah, ini berarti kata gantinya itu pengirim suratnya menggunakan kata ganti orang pertama saya, dan penerima suratnya menggunakan kata ganti orang kedua, kamu. Contoh lain seperti ini. Ozi, saya dengar kotamu. Saya dengar itu menggunakan kata ganti orang pertama, kotamu itu kata ganti orang kedua. Selanjutnya bisa dilihat lagi anak-anak, ada kata aku, ada kata kamu, dan ada kata kamu. Untuk aku yaitu kata ganti orang pertama yang ditujukan sebagai penulis surat, kamu itu adalah penerima surat atau juga disebut dengan kata ganti orang kedua. Selanjutnya adalah ciri penggunaan bahasa surat dinas. Ciri penggunaan bahasa pada surat dinas yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat formal. Kata sapaan bersifat formal yakni kata sapa yang digunakan untuk menegur seseorang menggunakan bahasa resmi sesuai dengan peraturan yang sah. Ini merupakan contoh kata sapaan yang bersifat formal. Kalau tadi di surat pribadi menggunakan kata sapaan bersifat pribadi, bisa langsung menyebutkan namanya, bisa langsung menyebutkan misalkan namanya itu Yolanda. Nah, di situ kata sapaannya bisa juga dengan menyebutkan da atau Yolan seperti itu. Sedangkan pada surat dinas yaitu harus menggunakan sapaan yang bersifat formal, bapak atau ibu seperti itu. Yang kedua, ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi adalah ragam bahasa baku. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakainya, yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat sebagai bahasa resmi. Kata baku merupakan kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, pada pengertian ini terdapat kata tidak baku, yaitu adalah topik. Harusnya topik bukan menggunakan huruf C, tapi diakhiri dengan huruf K. Contoh dari contoh dari bahasa baku dan tidak baku, misalkan ragam bahasa bakunya itu adalah lurus saja. Ragam bahasa tidak bakunya itu lempeng saja. Kemudian ragam bahasa bakunya itu uang. Bahasa tidak bakunya duit. Bahasa bakunya itu diikat dengan kawat. Bahasa tidak bakunya diikat sama kawat, seperti